3. Di kotak 3 ini kan ada 0, plus 1, ada min 1. Tapi kok M-nya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat belajar. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal kimia sebagai persiapan kalian untuk menghadapi ujian sekolah. Simak baik-baik penjelasannya. Soal yang pertama, ini soal tentang struktur atom, menghitung berapakah jumlah proton, berapakah jumlah elektron dan neutron. Kita harus ingat dulu seperti ini lambang dari atom, ada A itu nomor massa dan Z itu nomor atom. Untuk nomor atom itu menunjukkan jumlah proton dan juga jumlah elektron. Sedangkan neutron didapatkan dari nomor massa dikurangi nomor atom. Nah, di sini nomor atomnya 35, maka protonnya berarti 35. Kemudian elektron juga 35, sedangkan neutronnya adalah 80 dikurangi 35. Berarti jumlahnya adalah 45. Maka pilihannya adalah 35 elektron, 35 neutron, salah. 35 proton, 35 neutron, salah ya. 35 proton dan 45 neutron, itu jawabannya adalah C. Soal yang kedua, diketahui nomor atom X13 dan nomor massanya 27, maka dalam ion X13 terdapat. Ini sama dengan yang tadi, cuma kita harus perhatikan di sini ada ionnya ya. Ion itu ada dua macam, yaitu ion plus dan ion min. Ion plus itu menunjukkan melepas elektron, sedangkan ion min itu menunjukkan menangkap elektron. Nah, sehingga dalam partikel atom ini yang berubah nanti hanya elektronnya saja. Protonnya sama, neutronnya juga akan sama, artinya tetap ya, baik itu dalam bentuk atom ataupun dalam bentuk ion. Nah, dari soal ini berarti bisa kita tuliskan seperti ini, punya nomor atom 13, nomor massa 27, ini 13 ini ionnya, maka protonnya adalah dari sini 13, kemudian elektronnya berarti 13, kemudian ion plus itu melepas, jadi dilepas 3 atau dikurangi 3 berarti 10. Sedangkan neutronnya tetap sama dengan yang soal nomor 1, caranya 27 dikurangi 13 atau ketemunya adalah 14. Nah, maka yang betul adalah 10 proton, salah ya. 13 proton, 10 elektron, 14 neutron. Yang ini 13 proton, 10 elektron dan 14 neutron. Berikutnya soal yang nomor 3. Atom unsur di bawah ini yang mempunyai elektron valensi banyak adalah. Apa itu elektron valensi? Elektron valensi adalah elektron pada kulit terakhir dalam konfigurasi elektron. Nah, di sini konfigurasi yang dipakai nantinya adalah konfigurasi yang menurut Discord, yang rumusnya itu 2n pangkat 2. N-nya itu menunjukkan kulit keberapa. Nah, di sini misalnya ada kulit ke-1, kulit ke-2 sampai kulit ke-5, atau sering juga dinamai dengan kulit K, L, M, N, O dan seterusnya. Untuk kulit K, kulit ke-1 berarti N-nya itu 1. Berarti 1 pangkat 2 kalikan 2. 1 pangkat 2 kan 1 kalikan 2 ya berarti 2. Kemudian kulit L 2 berarti 2 pangkat 2 4 kalikan 2 8. Ini 8. M
3, berarti 3 pangkat 2 9 kali 2 18. Kemudian N 4 pangkat 2 16, 16 kali 2 32. O 5 pangkat 2 25, 25 kali 2 50, dan seterusnya. Nah, ini adalah isi elektron maksimal di setiap kulit. Kalau misalnya nanti tidak terpenuhi, maka nanti bisa diisi dengan jumlah dari kulit yang sebelumnya. Misalnya di kulit ketiga ini kan harusnya 18, tapi kok nggak cukup, maka nanti diisinya dengan 8, dan seterusnya ya. Nah, kita bahas soal yang ini. BE ini Z itu kan nomor atomnya ya. Jadi nomor atomnya 4, berarti kalau dikonfigurasikan pertama 2, terus sisanya kan tinggal 2 lagi, ya sudah, berarti 2 dan 2. Mg 12, berarti 2, terus kulit yang kedua 8, 2 tambah 8 10, berarti kan 2 lagi, 2 8 2 12. 11 tadi 2 8 1. Kemudian 7 berarti 2 tambah berapa lagi, 5 ya, 2 5 7. 14 berarti 2 8 4. Nah, kalian lihat yang belakangnya itu angkanya berapa, yang ini. Nah, ini yang paling besar yang mana? Yang paling besar adalah yang 5. 2 2 1 5 4. Berarti punya elektron valensi terbesar atau terbanyak itu yang 5 atau N. Jadi di sini pilihannya adalah N. Berikutnya nomor 4, konfigurasi untuk 31X. Suatu atom dengan nomor atomnya 31 dengan aturan yang tadi. Nah, ini bisa langsung kita lihat di sini. Kita lihat saja yang tidak sesuai aturan, langsung kita coret ya, sehingga lebih cepat. Kulit pertama kan 2, ini 2 semua. Kulit kedua harusnya 8, ini 18, salah. Ini 18 salah, kita eliminasi. Terus kulit ketiga harusnya 18. Nah, di sini 18 boleh. Jadi ini kan udah salah. Ini 16 kan nggak boleh, salah lagi. 10 nggak boleh, salah lagi. Berarti yang paling betul adalah yang ini, 2 8 18 3. 2 tambah 8 10, tambah 18 28, tambah 3 31. Artinya yang ini. Kemudian yang berikutnya, pasangan yang merupakan isobar. Jadi kita harus tahu dulu apa itu isobar. Harus kita ingat dulu, ada isotop, ada isobar, ada isoton. Isotop itu unsur yang sejenis yang nomor atomnya sama. Jadi yang sama itu nomor atom. Kalau isobar yang sama itu nomor massa. Sedangkan isoton yang sama itu neutronnya. Kita mau cari yang isobar, berarti yang nomor massanya sama. Nomor massa itu yang letaknya ada di atas. Seperti ini, 30 dan 30 kan sama. 30 dengan 32 beda. 32 dengan 33 juga beda. Tapi yang sama ini 30 dengan 30. Atau P dan Q. Ini yang merupakan isobar. Isotopnya ada nggak? Isotop itu yang nomor atomnya sama, yang bawahnya sama. Kemungkinannya ini ya, 15 dengan 15, atau ini 15 dengan 15, itu kan berarti isotop. Kalau isoton ada nggak ini? Kita cari coba isoton ya. Neutron yang P itu berapa? Jadi kan 30 kurangi 15, artinya 15. Yang Q 30 kurangi 16, artinya 14. Ini 32 kurangi 15 berarti 17. 33 kurangi 15 berarti 18. Berarti tidak ada yang punya neutron yang sama, beda semua. 15, 14, 17, 18. Jadi isotonnya itu tidak ada di soal yang ini ya. Oke, lanjut. Konfigurasikan atom berikut, yaitu sulfur dengan nomor atom 16. Di sini menggunakan konfigurasi SPDF atau yang teori atom modern ya.
Nanti harus diingat dulu aturannya. Nah, di sini ada SPDF. SPDF itu orbitalnya ya, atau subkulitnya, subkulit S, P, D, dan F. Yang pertama, isi maksimal elektronnya itu berapa? Kalau S itu isinya 2, isi maksimalnya. Kalau P isi maksimalnya 6. Kalau D isi maksimalnya 10. Kalau F isi maksimalnya 14. Sedangkan penulisannya untuk yang S ini ada dari kulit yang pertama. Jadi kulit yang pertama sudah ada S. Sedangkan P itu mulai ada pada kulit yang kedua. Kemudian D mulai ada pada kulit yang ketiga. Sedangkan F mulai ada pada kulit keempat. Nah, ini ada cara untuk menghafalnya biar gampang. Seperti ini. Kalian hafalkan saja SS, PS, PS, DPS, DPS, F, DPS, F, DPS. Ini urutannya. Nah, kemudian kalian tinggal beri nomornya saja di sini. Nanti untuk yang S itu kan dari kulit yang satu ya, diurutkan aja. 1, 2, ini 3, ini 4, ini 5, dan seterusnya. Kemudian P ini kan mulai ada pada kulit yang kedua. Di P ini nomornya jangan 1 tapi langsung 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian D ya, ini ada D. D ini langsung kalian beri nomor 3, sini 4, sini 5, dan seterusnya. Kemudian F ini mulai ada di kulit yang keempat. Ini F mulai ada di sini, berarti ada 4, F di sini ada 5. Cara untuk memberikan nomor kulitnya seperti itu. Nanti isi elektronnya ditulis di atas. Isinya berapa, isinya berapa, isinya berapa, isinya berapa. Nah, di sini ada 16. Ada 16 elektron berarti ya. Maka kita cari di sini yang jumlahnya 16. Kita lihat dulu urutannya sesuai dengan yang di sini atau enggak ya. Kalau yang enggak sesuai langsung dicoret, enggak usah kita bahas. SS, PS, P sama semua ya. SS, PS, dan P. Nah, kemudian habis P ada S lagi. Nah, di sini ada D. Nah, ini berarti otomatis salah ini, enggak usah dibahas. Kita bahas yang ini aja. Nah, kemudian yang berikutnya kita hitung jumlah elektronnya supaya ada 16. 2, 2, 6, berarti 10, 12, 14. Di sini 2, 2, 6, 10, 12, 16. Ini 16. Yang ini 2, 2, 6, 10, 12, 18. Yang betul ini ya 16. Oke, kita masuk soal yang ke-7. Ini soal konfigurasi elektron SPDF. Di konfigurasi elektron menurut teori atom yang modern ya. Nah, kita harus ingat dulu ada 4 bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama atau disimbolkan dengan N, menunjukkan nomor kulit. Kemudian bilangan kuantum azimut atau L, di sini menunjukkan subkulit SPDF yang punya nilai azimut. Kalau S itu 0, kalau P itu 1, kalau D itu 2, dan kalau F itu 3. Kemudian bilangan kuantum magnetik atau M. Untuk mengetahui bilangan kuantum magnetik, biar gampang kita buatkan kotak untuk masing-masing orbital S, P, D, dan F. Untuk S, kotaknya adalah 1 dengan nomor 0. Kemudian P kotaknya 3 dengan nomornya 0, kemudian min 1 plus 1. Jadi untuk setiap kotak yang jumlahnya lebih dari 1, maka kotaknya itu pasti ganjil dan tengah-tengahnya itu pasti 0, sehingga ke kirinya itu min, ke kanannya itu plus. Kemudian D kotaknya ada 5, tengah-tengahnya 0, min 1, min 2, plus 1, plus 2. F kotaknya ada 7, ini min 1, min 2, min 3, 1, 2, 3. Kemudian bilangan kuantum S atau spin menentukan arah rotasinya. Ada yang arah rotasinya itu ke searah jarum jam dan lawan arah dari jarum jam. Atau biar lebih gampang,
digambarkan dengan panah ke atas dan ke bawah. Untuk panah yang ke atas nilainya plus setengah, untuk panah yang ke bawah nilainya min setengah. Nah, kita bahas soal yang ini. Untuk menuliskan bilangan kuantum ini kita pakai yang terakhir dari konfigurasi, jadi 3P5. Saya tulis di sini 3P5. Nah, 3 ini menunjukkan kulit, ini kan kulit ketiga, jadi ini adalah nilai dari N-nya. Kemudian P kita tulis L-nya adalah 1. Kemudian P kita buat kotaknya ada 3, kita buat 3 kotak. Nah, seperti ini. Jadi ini 0, min 1, plus 1. Isi P-nya ada 5 elektron. Kita tuliskan 5 elektron dengan tanda panah seperti ini. Cara menulisnya adalah kalian isi dulu arah panah ke atas semua di setiap kotak. Nanti kalau sudah semua, baru balik lagi ke kotak pertama dengan arah panah yang ke bawah. Itu cara ngisinya seperti ini. Jadi ini ada 5, maka saya tuliskan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang terakhir saya tulis yang ini. Nah, yang terakhir ditulis itu di kotak mana? Yang terakhir saya tulis di kotak 0, maka nilai M-nya itu 0. Kemudian yang terakhir saya tulis menghadap ke mana? Panahnya ke bawah, maka S-nya adalah min setengah. Itu kan nilai bilangan kuantumnya. Jadi jawabannya adalah N3, L1, M0, S min setengah. Jadi yang C. Berikutnya di sini bilangan kuantum yang tidak mungkin. Jadi kita sudah ada bilangan kuantumnya, tapi kita belum tahu konfigurasi elektron terakhirnya itu berapa, maka kita akan carikan. Nah, yang pertama kita tulis dulu N-nya ini. N-nya kan 3 semua ya, tapi sama. Jadi 3 semua. Terus L-nya kan 0. Yang pertama L-nya 0. L0 itu dari S, di sini S. Yang ini 3. L-nya 2, kalau 2 itu berarti SPD, D. Kemudian L-nya 1 berarti P. Kemudian yang D, L-nya 3 berarti F. Kemudian yang E, L-nya itu 1 berarti P. Nah, kemudian kita buatkan kotaknya sekarang. S itu kotaknya 1. Kemudian berarti kan M-nya 0, betul ya. Kemudian S-nya plus setengah, berarti menghadap ke atas. Nah, berarti S-nya isinya 1. D kotaknya ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nomornya berarti 0, plus 1, plus 2, min 1, min 2. Kemudian M-nya berapa? M-nya plus 2. Jadi mungkin ya, di sini ada kan S-nya plus, berarti menghadap ke atas. Kalau di nomor 2 ada isinya menghadap ke atas, otomatis di nomor-nomor sebelumnya juga ada isinya menghadap ke atas. Maka otomatis kalian tulis 1, 2, 3, 4. Jadi dengan ini 5 ya. Jadi isinya itu 5. Kemudian P itu kotaknya 3. Nah, 0, 1, min 1. Yang nomor C itu M-nya min 1. M-nya min 1 berarti mungkin, karena di sini ada min 1. S-nya menghadap ke atas ya, karena plus di sini. Berarti isinya 1. Karena kalau di sini sudah menghadap ke atas, berarti kan di sini belum diisi, belum ada. Kemudian F itu kotaknya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buatkan kotaknya di 7. Jadi nolnya di sini. Ini min 1, di sini min 2, di sini min 3. Ini 1, 2, 3. Nah, kemudian F itu M-nya adalah min 2. M-nya min 2 mungkin karena di sini ada min 2. Menghadapnya ke bawah. Nah, menghadapnya ke bawah karena min setengah. Kalau ada yang menghadap ke bawah, otomatis yang menghadap ke atas semua kotak itu ada dulu. Karena kan tadi syaratnya semua kotak diisi dulu menghadap ke atas semua.
Jadi kalau tiba-tiba di sini ada yang menghadap ke bawah, maka otomatis sebelumnya itu ada yang menghadap ke atas. Jadi seperti itu, menghadap ke atas. Nah, di nomor -2 itu ada yang ke bawah, otomatis di sebelumnya, ya di kotak yang sebelumnya juga ada yang ke bawah. Nah, berarti jumlah totalnya itu ada 7, 8, 9. Kemudian P itu yang ya, N-nya 3, L-nya 1, berarti P kotaknya kan 3. Di kotak 3 ini kan ada 0, plus 1, ada -1. Tapi kok M-nya di pilihan ganda yang itu M-nya plus 2. Berarti kan nggak mungkin, karena di sini P itu kotaknya 3 hanya sampai plus 1. Berarti yang ini nggak mungkin ada ini. Nah, maka yang tidak mungkin berarti yang E. Seperti itu pembahasan soal di bagian pertama. Untuk soal-soal materi yang lain nanti saya lanjutkan di video yang kedua dan seterusnya. Untuk itu terus ikuti video-video dari saya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, dan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Di setiap slide mungkin akan saya sediakan rekomendasi di sini pojok kanan atas, rekomendasi video-video yang silakan bisa kalian tonton, itu yang berhubungan dengan materi yang ada di setiap slide. Untuk video kali ini saya cukupkan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.